Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nurtasya Maharani, Maya Hardianti, Siti Rohmania, dan Marcella Silvani akan menjelaskan tentang analisis aktivitas investasi antar perusahaan. Subbab yang pertama yaitu mengenai sekuritas investasi. Efek investasi. Efek investasi merupakan efek yang dapat diperdagangkan. Sedangkan pelaporan untuk efek investasi dapat dilaporkan pada laporan posisi keuangan berdasarkan biaya perolehan nilai wajar atau pasar. Nilai wajar merupakan jumlah aset yang dapat ditukarkan dengan transaksi normal antara pihak-pihak yang bersedia. Akuntansi untuk efek investasi ditentukan berdasarkan klasifikasinya, yaitu efek utang dan efek ekuitas. Efek utang merepresentasikan hubungan kreditor dengan entitas lain, contoh obligasi pemerintah dan pemerintah daerah. Sedangkan untuk efek ekuitas merepresentasikan kepentingan kepemilikan pada entitas lain, contoh saham biasa dan saham preferen. Klasifikasi efek utang dan efek ekuitas. Yang pertama yaitu efek utang. Efek utang memiliki efek dimiliki hingga jatuh tempo. Dimiliki hingga jatuh tempo maksudnya efek utang yang mampu dan ingin dimiliki manajemen hingga jatuh tempo, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Efek yang diperdagangkan merupakan efek utang yang dibeli dengan tujuan untuk secara aktif mengelolanya dan menjualnya agar memperoleh laba dalam waktu jangka dekat. Efek yang diperdagangkan merupakan aset lancar. Klasifikasi efek utang yang terakhir yaitu tersedia untuk dijual. Efek tersedia untuk dijual dimasukkan di antara aset lancar atau tidak lancar, tergantung pada jatuh temponya dan tujuan manajemen terkait penjualannya. Pada laporan posisi keuangan, efek ini dilaporkan sebesar nilai wajarnya. Namun, perubahan pada nilai wajar dikecualikan dari laba neto maupun sebaliknya. Klasifikasi efek ekuitas. Yang pertama, tidak memiliki pengaruh. Investasi ini diklasifikasikan sebagai efek yang diperdagangkan atau efek yang tersedia untuk dijual, tergantung maksud dan kemampuan dari manajemen. Akuntansi atas efek ini telah dijelaskan dalam efek utang yang diklasifikasikan serupa. Yang kedua, yaitu pengaruh signifikan. Bukti dari kemampuan investor untuk memberikan pengaruh signifikan atas aktivitas bisnis ditunjukkan dalam beberapa cara, termasuk perwakilan dan partisipasi atau pengaruh manajemen yang dimiliki sebagai akibat hubungan kontraktual. Si efek ekuitas yang terakhir yaitu kepentingan pengendali. Kepemilikan lebih dari 50% disebut sebagai kepentingan pengendali, di mana investor diketahui sebagai entitas induk dan investee sebagai entitas anak. Opsi nilai wajar. Opsi nilai wajar dapat diterapkan secara sukarela dengan cara selektif untuk masing-masing kelompok efek yang dipilih perusahaan. Akan tetapi, setelah segera nilai wajar diterapkan pada suatu kelompok efek, perusahaan tidak dapat membeli opsi tersebut. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengungkapan efek investasi dan analisis efek investasi. Yang pertama yaitu analisis efek investasi. Analisis efek investasi memiliki dua tujuan utama. Yang pertama yaitu memisahkan kinerja operasi dari kinerja investasi dan pendanaan. Yang kedua yaitu menganalisis distorsi akuntansi karena aturan akuntansi atau manajemen laba yang mencakup efek investasi. Yang selanjutnya yaitu memisahkan kinerja dan aset operasi dari kinerja dan aset investasi. Kinerja operasi dan investasi suatu perusahaan harus dianalisis secara terpisah, karena kinerja investasi perusahaan dapat mendistorsi kinerja operasi yang sebenarnya. Untuk tujuan ini, penting bagi analis untuk menghapus semua keuntungan atau kerugian yang berkaitan dengan aktivitas investasi, termasuk dividen, pendapatan, bunga, dan keuntungan atau kerugian yang telah direalisasi dan belum direalisasi ketika mengevaluasi kinerja operasi. Semua efek utang dan efek ekuitas yang tidak memiliki pengaruh
dan dapat diperdagangkan serta yang berkaitan dengan arus laba, dipandang sebagai aktivitas investasi. Namun, analis perlu mengkaji sifat bisnis perusahaan dan tujuan di balik investasi yang berbeda sebelum mengklasifikasikannya sebagai operasi atau investasi. Menganalisis distorsi akuntansi dari efek. Beberapa potensi distorsi akibat akuntansi efek investasi yang harus diwaspadai oleh analis. Yang pertama yaitu peluang untuk memperoleh keuntungan yang diperdagangkan. Standar tersebut memungkinkan peluang untuk memperoleh keuntungan yang diperdagangkan melalui efek yang tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo. Yang kedua yaitu liabilitas diakui sebesar biaya perolehan. Akuntansi untuk efek investasi bisa dipandang berat sebelah. Artinya jika perusahaan melaporkan efek investasinya pada nilai wajar, kebanyakan perusahaan, khususnya lembaga keuangan, posisi aset tidak dikelola secara independen dari posisi liabilitas. Akibatnya, akuntansi dapat menyebabkan perubahan laba yang melebihi apa yang ditawarkan oleh ekonomi yang mendasari. Selanjutnya yaitu akuntansi metode ekuitas. Dalam kegiatan investasi saham, terdapat dua pihak yang terlibat. Yang pertama yaitu investor dan yang kedua yaitu investee. Investor merupakan pihak yang melakukan investasi dengan membeli saham, sedangkan investee merupakan pihak yang menerbitkan dan menjual saham. Untuk memahami perlakuan investasi atas saham, saya akan memberikan contoh. Misalnya ada perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan A ini beli sahamnya perusahaan B. Maka akan terdapat 3 kemungkinan perlakuan akuntansi tergantung jumlah saham yang dibeli. Pertama yaitu pembelian saham di bawah 20%. Nah, pada pembelian saham ini, investor itu dianggap tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu akan dikelompokkan sebagai trading atau available for sale. Untuk perlakuan akuntansinya menggunakan metode biaya. Yang kedua yaitu pembelian saham antara 20% hingga 50%. Pada pembelian saham ini, investor itu dianggap memiliki pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu dikelompokkan dalam investment in securities. Untuk perlakuan akuntansinya menggunakan metode ekuitas. Dan yang terakhir yaitu pembelian saham di atas 50%. Nah, pembelian saham ini dianggap bertujuan untuk menguasai atau mengendalikan investasi. Untuk perlakuan akuntansinya sendiri menggunakan metode biaya. Setelah mengetahui perbedaannya, kita akan membahas investasi saham dengan metode ekuitas lebih lanjut. Nah, apa sih metode ekuitas itu? Metode ekuitas merupakan metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan, investor mencatat investasi sebesar biayanya dan dividen dicatat sebagai pengurang akun investasi. Akuntansi metode ekuitas diperlukan untuk investasi antar perusahaan ketika perusahaan investor dapat menggunakan pengaruh signifikan terhadap investasi. Mari kita simak ilustrasi berikut. PT Makmur membeli 30% saham biasa beredar milik PT Pata. Biaya perolehannya sebesar 6 miliar rupiah. Pembelian dilakukan pada awal Januari 2019. Aset neto PT Pata pada awal tahun 2019 sebesar 20 juta rupiah. Pada bulan Oktober 2019, PT Pata membagikan dividen tunai sebesar 200 juta rupiah. Adapun laba PT Pata pada akhir tahun sebesar 500
juta rupiah. Dari ilustrasi tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 3 transaksi yang memerlukan pencatatan akuntansi. Yang pertama yaitu pembelian saham, yang kedua pembagian dividen, dan yang ketiga pengakuan laba. Jurnal atas transaksi tersebut yaitu pertama, pembelian saham. Pada tanggal 1 Januari 2019, investment in PT Pata pada debit sebesar 6 miliar rupiah dan cash pada kredit sebesar 6 miliar rupiah. Yang kedua yaitu pembagian dividen. Pada tanggal 1 Oktober 2019, cash pada debit sebesar 60 juta rupiah dan investment in PT Pata pada kredit sebesar 60 juta rupiah. Angka ini diperoleh dari perhitungan dividen tunai sebesar 200 juta rupiah dikalikan dengan persentase 30%. Kemudian yang ketiga yaitu pengakuan laba. Pada tanggal 31 Desember 2019, investment in PT Pata pada debit sebesar 150 juta rupiah dan income from PT Pata pada kredit sebesar 150 juta rupiah. Angka 150 juta diperoleh dari perhitungan laba PT Pata pada akhir tahun sebesar 500 juta rupiah dikalikan dengan persentase saham sebesar 30%. Melalui jurnal tersebut dapat dilihat bahwa saat pembelian saham dengan metode equity atau metode ekuitas dicatat sebagai investment, sedangkan transaksi pembagian dividen akan mengurangi nilai investasi tersebut dan pengakuan laba akan menambah nilai dari investasi tersebut. Implikasi analisis investasi antar perusahaan. Yang pertama yaitu pengakuan laba perusahaan investi. Akuntansi metode ekuitas mengasumsikan bahwa setiap dolar yang dihasilkan oleh perusahaan investi sama dengan 1 dolar yang dihasilkan untuk investor, bahkan yang tidak diterima secara tunai. Yang kedua yaitu investasi modal yang tidak diakui. Akun investasi sering disebut sebagai konsolidasi one line karena merupakan persentase kepemilikan investor atas ekuitas pemegang saham perusahaan investi. Di balik saldo investasi terdapat aset dan liabilitas yang mendasari perusahaan investi. Terdapat jumlah yang cukup besar dari aset dan liabilitas perusahaan investi yang tidak tercermin pada laporan posisi keuangan investor. Selanjutnya yaitu provisi pajak atas laba entitas anak yang tidak dibagikan. Apabila laba entitas anak yang tidak dibagikan dimasukkan dalam laba akuntansi sebelum pajak dari entitas induk, maka diperlukan provisi pajak secara bersamaan. Praktik saat ini mengasumsikan semua laba yang tidak dibagikan akan dialihkan kepada entitas induk, sehingga provisi pajaknya dibuat oleh entitas induk pada periode berjalan. Namun, asumsi tersebut tidak berlaku apabila terdapat bukti persuasif bahwa entitas anak telah atau akan menginvestasikan laba yang belum dibagikan secara permanen atau akan menarik laba melalui likuidasi bebas pajak. Masuk pada bab penggabungan usaha. Nah, penggabungan usaha adalah penyatuan entitas-entitas usaha. Penggabungan usaha yang terpisah adalah suatu alternatif peluasan secara internal melalui akuisisi atau pengembangan kekayaan perusahaan secara bertahap dan seringkali memberikan manfaat bagi semua entitas yang bersatu dan pemiliknya. Lebih singkatnya, penggabungan usaha adalah usaha pengembangan atau perluasan perusahaan dengan cara menyatukan perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain menjadi satu kesatuan ekonomi.
Nah, dalam penggabungan atau kombinasi suatu badan usaha, itu artinya kerjasama beberapa pengusaha atau badan usaha yang semula berdiri sendiri-sendiri. Nah, dalam praktek sehari-hariannya itu sering terjadi beberapa badan usaha yang pada awalnya berdiri sendiri bergabung menjadi satu. Dalam gabungan ini ada yang bersifat kekal dan ada juga yang bersifat sementara. Sifat penggabungan usaha itu ada 3. Yang pertama ada integrasi horizontal, yang kedua ada integrasi vertikal, dan yang ketiga ada konglomerasi. Untuk integrasi horizontal adalah penggabungan perusahaan-perusahaan dalam lini. Maksudnya ini contohnya seperti usaha atau pasar yang sama. Misalnya itu perusahaan customer produk bergabung dengan perusahaan customer produk juga. Seperti itu. Untuk yang kedua, integrasi vertikal ini adalah penggabungan 2 atau lebih pengusaha dengan operasi yang berbeda secara berturut-turut, tahapan produksi dan atau distribusi yang sama. Misalnya Merck dan Co. Salah satu produsen obat terbesar mengakuisisi Medco Containment Service, distributor obat-obat dokter. Nah, penggabungan usaha secara integrasi vertikal ini diharapkan dapat mengurangi biaya pengiriman obat-obatan ke pasar. Untuk yang ketiga, konglomerasi. Ini gabungan perusahaan-perusahaan dengan produk atau jasa yang tidak saling berhubungan dan bermacam-macam. Nah, ini tuh suatu perusahaan melakukan diversifikasi untuk mengurangi risiko yang ada pada lini usaha tertentu atau untuk mengimbangi perubahan penghasilan seperti kegunaan akuisisi pada perusahaan manufaktur. Yang selanjutnya adalah penyebab penggabungan usaha. Jika perluasan adalah sasaran utama dari suatu perusahaan, mengapa usaha itu diperluas melalui penggabungan dan bukan dengan melakukan konstruksi fasilitas-fasilitas baru? Di situ ada beberapa alasan dan beberapa alasan yang mungkin untuk dipilihnya dari penggabungan usaha tersebut itu sebagai alat perluasan, yaitu yang pertama ada manfaat biaya. Seringkali lebih murah bagi perusahaan untuk memperoleh fasilitas yang dibutuhkan melalui penggabungan dibandingkan dengan pengembangan. Seperti itu hal ini apabila pada periode inflasi. Untuk yang kedua, risiko lebih rendah. Jadi di sini tuh membeli lini produk dan pasar yang telah didirikan biasanya lebih kecil resikonya dibandingkan dengan menggabungkan produk baru pada pasarnya. Penggabungan usaha kurang beresiko, terutama ketika tujuannya adalah diversifikasi. Selanjutnya ada penundaan operasi pengurangan. Fasilitas-fasilitas pabrik yang diperoleh melalui penggabungan usaha dapat diharapkan untuk segera bisa beroperasi dan memenuhi peraturan yang berhubungan dengan lingkungan dan peraturan pemerintah yang lainnya. Membangun fasilitas perusahaan yang baru bisa menimbulkan sejumlah penundaan dalam pembangunannya, karena hal ini diperlukan persetujuan pemerintah untuk memulai operasi perusahaan tersebut. Selanjutnya ada avoidance of tax offers. Beberapa perusahaan bergabung untuk mencegah pengakuisisian di antara mereka. Karena perusahaan-perusahaan yang lebih kecil cenderung lebih mudah diserang untuk diambil alih. Beberapa di antara mereka memakai strategi pembeli yang agresif sebagai pertahanan terbaik melawan usaha pengambilalihan oleh perusahaan lain. Perusahaan-perusahaan dengan rasio hutang tersebut Perusahaan-perusahaan dengan rasio hutang terhadap ekuitas yang tinggi biasanya bukan merupakan calon pengambil alihan yang menarik. Biasanya ini ada di industri di perbankan. Yang terakhir ada akuisisi harta tidak berwujud. Penggabungan usaha melibatkan penggabungan sumber daya tidak berwujud maupun berwujud. Maka akuisisi atas hak paten, hak atas mineral, database, pelanggan, atau keahlian manajemen mungkin menjadi faktor utama yang memotivasi suatu penggabungan usaha.